Jelang Pilpres 17 April mendatang, masing-masing calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu 2019 menyampaikan laporan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyampaian laporan harta kekayaan Capres-Cawapres nomor urut 01 dan nomor urut 02 oleh KPU ke KPK di Gedung KPU RI Pusat Jumat siang. KPU RI menyampaikan laporan total kekayaan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo per tanggal 14 April 2018 lebih dari 50 miliar rupiah. Dan calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin per tanggal 14 Agustus 2018 lebih dari 11,6 miliar rupiah. Sementara total kekayaan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto per tanggal 9 Agustus 2018 lebih dari 1,9 triliun rupiah. Dan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno per tanggal 14 Agustus 2018 lebih dari 5 triliun rupiah. Makna dari angka-angka itu apa sih Pak? Kan selalu berulang. Ya itu sebetulnya maknanya kan dalam rangka pencegahan kita kan menginginkan transparansi mengenai kekayaan mereka. Jadi kita nanti bisa memonitor apakah mengumpulkan hartanya nanti ke depan wajar atau tidak kalau perkembangannya misalkan meningkat luar biasa. Jadi itu mungkin. Pelaporan harta kekayaan ini bukan pertama kalinya bagi Capres Joko Widodo dan Prabowo Subianto, serta Cawapres Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno menyampaikan laporan harta kekayaan. Diketahui Joko Widodo telah 8 kali melaporkan LHKPN sejak menjadi wali kota Solo, Prabowo 4 kali, Ma'ruf Amin 2 kali, dan Sandiaga 3 kali. Lydia Simangunsong, Angga Hikmayandi, JAK TV. Oke, Mas Ikram, besok akan ada kampanye besar-besaran di Jakarta GPK untuk pasangan 01. Sebelumnya pasangan 02 juga sudah melakukannya beberapa waktu yang lalu ya Mas ya. Nah, kalau untuk kampanye besar menjelang akhir masa-masa kampanye ini, seberapa besar punya pengaruh untuk menarik suara? Ya, kalau kita lihat di negara-negara demokrasi yang maju seperti Amerika ya, memang mereka ada yang disebut dengan get out the vote ya. Jadi bagaimana memaksimalkan partisipasi dengan mengajak orang datang ke TPS ya. Dengan cara banyak, ada dengan cara door to door, ada dengan pembagian leaflet, kemudian direct mail, direct phone ya, telepon. Termasuk ada satu sisi adalah euforia ya. Bagaimana menumbuhkan euforia. Jadi euforia yang terbangun ini juga efektif ya secara teoritis untuk mendongkrak partisipasi orang datang ke TPS atau meningkatkan partisipasi agar pemilih misalnya 01 atau 02 untuk tidak golput gitu ya. Kita tidak lihat golput, kemarin tapi kemudian apakah bisa menarik euforia orang yang dulu mungkin misalkan ke 02 pindah ke 01 atau sebaliknya 01 pindah ke 02 begitu. Ya, biasanya kalau kampanye massa itu kan tidak selalu terorganisir secara organik ya. Dia kadang dimobilisasi ya. Itu tidak bisa dipungkiri bahwa gejala dimobilisasi juga terjadi di dalam kampanye. Dan kedua, orang yang datang di kampanye itu captive pemilihnya udah jelas. Yang datang kampanye Prabowo itu udah die hard-nya Prabowo, begitu juga. Namun untuk menumbuhkan euforia akan baik ya jika pemilih Prabowo misalnya 100% karena euforia itu datang memilih. Nah, pemilih Jokowi harus menumbuhkan itu, jangan sampai karena kurangnya euforia bisa saja partisipasi menurun dan tentunya akan lebih ketat persaingan. Dan menurut saya euforia yang dibangun ini kan banyak varian ya. Kalau kita lihat yang sekarang dibangun ini kan membangun euforia berbasis komunitas-komunitas ya, komunitas pemilih ya. Kan kita tahu ada, kalau saya membedah ya, memang keunggulan di Pak Jokowi ini ada 3 komunitas yang bisa dikonsolidasi. Pertama, community relation atau komunitas berbasis hubungan ya. Misalnya sentimen yang dibangun dalam kampanye. Nah, ini yang ada di Pak Prabowo ya. Namun yang kuat di Pak Jokowi itu kan ada community services ya, sama empowerment. Jadi komunitas berbasis pemberdayaan dan pelayanan ya. Ya mungkin karena beliau yang disebutkan tadi adalah petahana. Jadi ada kemewahan ya, ada bagaimana kelompok-kelompok yang dibina, memang secara ini kan ASN, kayak BUMN gitu ya. Bukan, misalnya seperti program-program pemerintah ya, misalnya kayak PKH itu ya. Nah, memang PKH program pemerintah, tapi orang akan melihat program pemerintah ini keberhasilan siapa. Misalnya kayak dulu Pak SBY ya, SBY mengeluarkan BLT. BLT itu populer, sehingga orang nyari tahu memang itu program pemerintah, tapi ketika ditanya dalam survei siapa yang paling
Anda ingat atau Ya, yang paling berjasa representasi? dari program mereka menyebut SBY. Namun itu keuntungan dari segi petahana. Namun di segi komunitas Pak Prabowo, saya lihat terkonsolidasi kelompok-kelompok identitas yang bisa saja mereka akan militan untuk datang ke TPS, dan saya pikir ini masing-masing punya keunggulan, Mbak. Oh, oke, baik. Oke, kita berbicara terkait dengan debat kelima, besok debat pamungkas. Topiknya adalah ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, dan industri. Ini kelihatannya akan menjadi topik yang sangat piawai untuk di 01 maupun 02 begitu ya. Nah, sekarang saya ke Mas Fanani dulu. Mas Fanani, apa yang ditawarkan dari kubu Anda, Mas, terkait dengan ini? Ini kelihatannya kayak makanannya Pak Sandiaga banget ya. Iya, tema debat besok itu kan salah satu istilahnya kampanye utama Pak Prabowo dan Bang Sandi gitu kan, tentang bagaimana tentang ekonomi, terus kesejahteraan masyarakat. Dan dua hal itu saya pikir yang banyak program Pak Jokowi yang gagalan Pak Jokowi banyak gagal di situ. Gagal yang mana saja? Janji-janji Pak Jokowi juga nggak terpenuhi di situ. Ya misalnya janji besarnya kan ekonomi tumbuh meroket gitu. Faktanya kan jauh dari situ. Kemudian dikoreksi. Janji misalnya swasembada pangan itu nggak terjamin. Kemudian kegelisahan masyarakat yang paling sensitif itu kan kelas bawah, Mbak, masyarakat kelas bawah. Dia yang langsung berhadapan dengan problematika hidup sehari-hari gitu. Pak Jokowi mungkin dengan mudahnya gitu mengabaikan hal-hal itu. Tapi buat kami, ketika kami turun, banyak disampaikan juga oleh terutama Bang Sandi dan Pak Prabowo gitu, rakyat yang mengeluh langsung. Bagaimana misalnya ibu-ibu di pasar, kemudian ibu-ibu yang ngurusi kebutuhan dapurnya itu, harga pokok sekarang cenderung tak stabil, kemudian relatif nggak terjangkau. Saya pikir itu kan pertanyaan besar yang menjadi tantangan Pak Jokowi, dan sudah hampir selesai masa pemerintahan ini nggak bisa diselesaikan. Dan itu juga yang menjadi perhatian utama Pak Prabowo dan Bang Sandi untuk diatasi besok. Oke, apakah kemudian Prabowo Sandi dengan apa yang Anda uraikan tadi juga sudah menawarkan solusi untuk mengatasi keluhan-keluhan masyarakat? Oh iya, tentu. Problemnya yang ditekan Pak Prabowo itu kan selalu menyasar pada substansi masalah, akar permasalahan. Yang kemarin misalnya Pak Jokowi muter-muter pada hal-hal yang di permukaan, tampilan pernak-pernik yang nampak saja. Pak Prabowo menyasar pemerintahan itu satu, korupsi, soal jual beli jabatan yang aktornya di orang-orang di sekeliling Pak Jokowi, misalnya Romi kemarin udah ketangkap. Kemudian termasuk di sini gitu, soal harga-harga misalnya dirasakan. Selain itu ya petani kita merasakan. Maka salah satu strategi utamanya penguatan produksi dalam negeri gitu. Bagaimana ketahanan pangan itu harga mati yang harus kita selesaikan besok itu. Oke, Mas Garda, sejumlah program ekonomi Anda dianggap gagal dari kubu Anda. Ya, saya rasa itu bagian dari narasi saja yang kemudian disampaikan oleh pihak 02. Itu fakta temuan di lapangan, ya, Mas. Itu fakta temuan yang kemudian berusaha secara induktif ditemukan suatu masalah yang disampaikan kepada pihak 02, kepada paslonnya, terus kemudian dikelindingkan seolah-olah ini adalah sebuah generalisir dari masalah besar. Target ekonomi dari 7 menjadi 5 wajar. Ya, saya betul, rasa kan? Kalau persoalan dari 7 sampai pada akhirnya jadi 5,17 itu masalah dinamika saja ya, yang jelas. Faktanya di pertumbuhan ekonomi 5,17 tersebut masih berada di antara negara-negara yang lain termasuk yang cukup unggul itu. Tapi di luar dari itu, saya rasa masyarakat Indonesia yang dewasa akan melihat khususnya di debat kelima nanti, ketika tadi disampaikan debat kelima nanti ini pastian pertarungan antara pihak 02 dengan jargon-jargon dan dongeng-dongengnya, dengan kebetulan tawaran-tawaran dari kami, dari pihak 01 melanjutkan apa yang sudah kami berhasil lakukan. Saya ingat sekali 2014 banyak dicibir Pak Jokowi pengen mengeluarkan kartu-kartu, dan akhirnya sekarang terbukti. Dulu selalu disampaikan duitnya dari mana. Begitu juga dengan kami, ada 3 kartu yang itu nggak dipunyai sama timnya 02, tempatnya
program-program seperti itu tidak dipunyai. Karena yang ditawarkan hanya jargon yang dan kemudian dongeng-dongeng. Gitu. Yang ditawarkan Pak Prabowo itu menyasar pada persoalannya. Anda kalau ada genteng bocor, itu bukan mengatasinya dengan menyediakan ember untuk menadah. Selamanya rumah akan bisa banjir kalau hujannya makin deras itu. Yang ditawarkan Pak Prabowo itu tambal kebocorannya itu, bukan lantas kalau ada harga mahal jangan dikasih kartu, tapi gimana caranya rumuskan kebijakan yang bisa mengatasi problem tersebut agar harga-harga bisa terjangkau. Kenapa kemudian dan praktis itulah sebagai pendongeng politik keunggulannya dari pihak 02. Bukan Anda statement Garda itu bisa menyakiti hati publik rakyat di bawah. Karena itu kan kerasan-kerasan yang dirasakan langsung oleh rakyat di bawah gitu. Jadi jangan kemudian kegelisahan rakyat itu Anda sepelekan dengan mengatakan itu dongeng-dongeng gitu, karena itu temuan di lapangan. Salah satu yang disampaikan oleh Pak Prabowo adalah untuk menurunkan tarif dasar listrik. Namun ketika kemudian pertanyaan itu dipertanyakan kepada Menteri ESDM saat ini, Ignatius Jonan mengatakan bahwa sebenarnya tidak mudah untuk menurunkan tarif listrik menjadi 20%. Karena kenapa? Kalau seandainya harus turun, berarti pembangunan infrastruktur listrik untuk pemerataan akhirnya akan skip karena harus mensubsidi, PLN rugi dan lain sebagainya. Artinya sebenarnya ada mimpi-mimpi yang kemudian pada prakteknya sulit untuk dilakukan. Ya tak mudah, Mbak. Karena kalau nggak mudah, saya yang akan jadi presiden. Ya tidak mudah dan sulit untuk memungkinkan. Justru itu yang ditawarkan oleh Pak Prabowo dan Bang Sandi. Gitu. Terobosan-terobosan itu yang tidak dilakukan oleh pemerintah sekarang, kemudian menerima keadaan hari ini. Sama dengan halnya dianggap kampanye menghadirkan massa sebegitu banyaknya di GBK itu sesuatu yang mustahil. Tapi faktanya kita lihat kemarin rakyat dari mana-mana datang berbondong-bondong itu tanpa diiming-imingi amplop, mereka bahkan rela menginap di mana-mana gitu kan. Itu kan juga sesuatu yang dianggap nggak mungkin juga gitu. Terobosan-terobosan itu yang ditawarkan oleh Pak Prabowo. Banyak masalah-masalah di Republik ini yang sejatinya perkaranya bukan soal teknis, tapi pada komitmen dan political will gitu. Nah itu yang seringkali absen di pemerintah hari ini. Anda setuju seperti itu, Mas Garda? Ya, komitmen? Bahwa pemimpin itu dilahirkan dari keadaan. Jadi sebagai sosok seorang pemimpin itu menjawab permasalahan tentu saja hadir dari persoalan keadaan. Keadaan tersebut yang menuntun bagaimana sebuah visi, misi, kemudian program dan beberapa kegiatan-kegiatan turunan itu dilakukan. Menurut kami pasangan 01 Bapak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin itu secara mendetil kemudian setelah diwujudkan dalam satu periode pertama 2014-2019 baik dari visi, misi, program sampai ke kegiatan turunan tersebut sudah berhasil kami hadirkan. Baik, kita lanjutkan saudara dialog ini. Nanti saya akan tanya dengan Mas Ikram apa sih sebenarnya pengaruhnya debat di sesi-sesi terakhir seperti ini untuk mempengaruhi perolehan suara dua kandidat. Tetap bersama kami saudara di Ruang Demokrasi.